Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari dengan NIM 2020-020036 dari program studi Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Manajemen Perkreditan tentang asas perkreditan dan falsafah perkreditan. Yang pertama kita bahas adalah asas perkreditan. Asas perkreditan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, asas kepercayaan. Kesehatan bank dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang meninggalkan atau menempatkan dana ke bank. Bank menerapkan asas kepercayaan dalam menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada nasabah. Yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Bank harus merahasiakan keterangan atau data mengenai data atau keterangan nasabah debitur. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 28, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Yang ketiga yaitu asas kehati-hatian. Asas di mana bank harus hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Bank harus mengetahui dengan benar siapa yang akan menjadi nasabahnya. Pasal-pasal kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang pertama yaitu Pasal 2. Pasal 2, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 8, dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai kewajiban atas kemampuan dan kesanggupannya debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjelasan Pasal 8, kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan oleh bank. Latar belakang pengamanan kredit bank dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan kompleksitas kegiatan perbankan, kondisi ekonomi mikro dan makro. Yang kedua lingkungan internal. Faktor kelalaian petugas bank, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko menurut Fedzal tahun 2007 nomor 651, yang pertama yaitu pengawasan aktif dari seluruh pengurus bank. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan nilai risiko. Yang ketiga, proses identifikasi. Yang keempat, pemantauan dari nilai risiko. Yang kelima, sistem informasi. Yang keenam, pengendalian risiko. Yang ketujuh, sistem pengendalian internal. Manfaat manajemen risiko dibagi menjadi dua, yaitu bagi bank dan bagi otoritas pengawas bank. Manfaat bagi bank yaitu untuk meningkatkan shareholder value, prediksi kerugian bank, mempengaruhi pengambilan, kepuasan, pengukuran kinerja bank, menilai risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, menciptakan infrastruktur manajemen risiko, meningkatkan daya saing. Yang kedua, bagi otoritas pengawas bank, menilai kerugian bank terhadap modal sebagai dasar menetapkan strategi dan pengawasan bank. Selanjutnya kita membahas tentang falsafah perkreditan. Falsafah perkreditan. Kredit diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan: 1. Menambah modal usaha untuk meningkatkan keuntungan. 2. Membantu upaya kepemilikan rumah tinggal, rumah tokoh, kendaraan roda 4 maupun roda 2. Yang ketiga, menambah kekurangan biaya penggunaan pabrik, pembelian alat berat, mesin-mesin produksi. Yang keempat, membiayai kebutuhan transaksi perusahaan untuk ekspor dan impor. Mengapa pengelolaan kredit menjadi penting? Yang pertama, bahwa bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik. Yang kedua yaitu bahwa pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktifah terbesar dalam neraca bank. Yang ketiga yaitu bahwa perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi
sebagian besar bank. Yang keempat, bahwa risiko yang dikandung dalam penyaluran kredit cukup besar. Yang kelima, bahwa bank merupakan perantara atau financial intermediary antara masyarakat surplus dana dan pihak lain yang kekurangan dana. Penggolongan kualitas kredit menurut Irham Fahmi tahun 2014 dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu kredit lancar atau golongan 1. Yang kedua, kredit dalam perhatian khusus golongan 2, biasa tunggakan lebih dari 1 hari. Yang ketiga, kredit kurang lancar golongan 3, biasanya umur tunggakan 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Yang keempat, kredit diragukan golongan 4, biasa umur tunggakan lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Kredit macet golongan 5, umur tunggakan lebih dari 12 bulan. Sumber dana bank dibagi menjadi 3 menurut Ismail tahun 2003. Yang pertama itu dana sendiri. Dana sendiri, modal disetor, cadangan, dan sisa laba. Yang kedua itu dana pinjaman. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri, interbank call money. Pinjaman antar bank dalam jangka pendek. Pinjaman antar bank dalam 1 hari disebut overnight call money. Instrumen yang digunakan sebagai alat pinjaman antar bank tersebut antara lain promise, surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito. Dana pinjaman terdiri dari 3. Yang pertama itu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan luar negeri. Yang kedua, pinjaman dari lembaga bukan bank. Yang ketiga itu obligasi. 3. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga dikenal sebagai dana masyarakat yang bersumber dari simpanan giro, demand deposit, tabungan, saving, deposit term deposit, deposito dari deposito berjangka, time deposit, sertifikat deposito, dan deposit on call. Prinsip kehati-hatian penyaluran kredit menurut Subagio nomor 89 tahun 2017 dibagi menjadi 2, yaitu analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C, yaitu karakter, capital merupakan modal, capacity merupakan kemampuan, condition of economy merupakan kondisi ekonomi, collateral merupakan jaminan. Yang kedua, penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja performance, dan kemampuan membayar. Selanjutnya kita membahas tentang agunan. Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah diharapkan dapat mengurangi risiko kredit dengan cara melelang atau menjual agunan apabila terjadi wan prestasi atau tidak menepati janji. Ini jenis agunan dan bukti kepemilikannya yaitu yang pertama tanah. Bukti kepemilikan adalah sertifikat hak milik guna bangunan atau SHGB. Yang kedua yaitu kendaraan roda 4 atau roda 2. Bukti kepemilikan adalah surat tanda nomor kendaraan. Yang ketiga alat-alat berat, mesin pabrik. Bukti kepemilikan adalah invoice. Yang keempat kapal laut. Bukti kepemilikan adalah surat bukti kepemilikan kapal yang terdaftar kepada Syah Bandar Pelabuhan setempat. Yang kelima pesawat udara. Bukti kepemilikan adalah bukti kepemilikan pesawat Bill of Peace. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.